Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hesa Tamas. Kali ini akan membahas tentang bangunan keraton yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat menyimak. Keraton atau bahasa Jawa keraton atau karaton adalah daerah tempat seorang penguasa atau raja atau ratu memerintah, atau tempat tinggalnya atau istana. Dalam pengertian sehari-hari, keraton sering merujuk pada istana penguasa di Nusantara. Dalam bahasa Jawa, kata keraton atau keratuan berasal dari kata dasar ratu yang berarti penguasa. Kata Jawa ratu berkerabat dengan kata dalam bahasa Melayu datuk atau dato. Dalam bahasa Jawa sendiri dikenal istilah kedaton yang memiliki akar kata dari datu. Di Keraton Surakarta, istilah kedaton merujuk kepada kompleks tertutup bagian dalam keraton tempat raja dan putra-putrinya tinggal. Masyarakat yang tinggal di dalam lingkungan keraton pada umumnya memiliki gelar kebangsawanan. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa mengingat kepada Anda sobat Hesa Tamas sekalian, jangan lupa tekan subscribe warna merah dan tekan gambar lonceng agar sobat Hesa Tamas selalu dapat informasi video terbaru dari channel Hesa Tamas. Jangan lupa tekan like dan tinggalkan tanggapan tentang video ini di kolom komentar. Bagi yang telah subscribe, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin. Keraton Kadaria atau Keraton Kadria adalah istana Kesultanan Pontianak yang dibangun pada tahun 1771 Masehi. Atau secara historis, Keraton Kadaria mulai dibangun pada tahun 1771 Masehi dan baru selesai pada tahun 1778 Masehi. Kesultanan Kadria Pontianak itu sendiri adalah sebuah kesultanan Melayu
yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibni Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain, di daerah Muara Simpang 3 Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda tempo dulu. Ia melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan, pertama dengan putri dari kerajaan Mempawah, Utin Chandramidi, dan kedua pada tahun 1768 dengan Ratu Syah Ranun atau Ratu Serif dari Kesultanan Banjar atau putri dari Sultan Tamjidillah I, sehingga ia dianugerahi gelar Pangeran Nur Alam. Setelah Habib Husain, ayah Syarif Abdurrahman, wafat di Mempawah pada tahun 1771, mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak. Kemudian mendirikan Istana Kadriah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Istana Kadriah yang berada di pinggiran sungai terpanjang di Indonesia adalah cikal bakal dari lahirnya kota Pontianak. Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu kota khatulistiwa karena dilalui oleh garis lintang 0 derajat yang membagi bumi menjadi 2 bagian antara utara dan selatan. Selain itu, kota Pontianak juga dilalui oleh Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Istana Kadriah yang merupakan istana terbesar di Provinsi Kalimantan Barat ini letak kurang lebih 4 km dari pusat kota dan terletak di Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Istana ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sekaligus sebagai pendiri kota Pontianak pada 14 Rajab 1185 Hijriah atau 23 Oktober 1771 Masehi. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan hari jadi kota Pontianak yang selalu dirayakan setiap tahun.
Keberadaan istana yang terletak di tepian persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak ini sempat mengalami beberapa proses renovasi dan rekonstruksi. Namun, keaslian arsitektur bangunan serta barang-barang peninggalannya tetap terjaga hingga saat ini. Arsitektur Istana Kadriah merupakan pengaruh perpaduan budaya seperti Melayu, kolonial Belanda, dan Timur Tengah. Pada bagian atas pintu utama terdapat lambang bintang dan bulan sabit. Konstruksi istana hampir semuanya menggunakan kayu besi. Orang Pontianak menamakannya kayu belian, yang memiliki keistimewaan yaitu memiliki ketahanan yang sangat kuat dan lama. Seperti ciri khas bangunan lokal di Pulau Kalimantan, pada umumnya bangunan istana juga memiliki kolong yang agak tinggi untuk menghindari banjir dan binatang buas. Istana yang terdiri dari 4 lantai ini memiliki sebuah anjungan yang berorientasi ke sungai. Bagian utama lantai berdena segi 4 dikelilingi oleh serambi. Keberadaan serambi yang mengelilingi lantai ruang utama ini juga merupakan bagian dari ciri khas bangunan tropis. Pada Istana Kadriah memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tiang-tiang bangunan yang tinggi. Alasan tersebut diantaranya adalah agar ruangan dapat dengan mudah dimasukin angin, mengingat iklim wilayah setempat yang panas serta kebiasaan yang sudah turun-temurun di Pulau Kalimantan. Tinggi tiang penyangga rumah sekitar 2-2,5 meter. Tinggi rumah induk bagian atas sekitar 3 atau 3,5 meter. Suasana di dalam ruangan terasa sejuk dan segar karena memiliki banyak jendela serta lubang angin atau ventilasi. Jendela pada Istana Kadriah disebut dengan sebutan tingkap atau pelingkup. Bentuknya sama seperti bentuk pintu, tetapi ukurannya lebih kecil dan lebih rendah. Lantai ruangan bagian utama lebih tinggi dibandingkan dengan lantai beranda depan dan beranda belakang. Lantai beranda lebih tinggi dari lantai selasar. Lantai selasar lebih tinggi dari lantai dapur. Demikian pula beranda belakang. Lantai dapur lebih rendah lagi dari lantai beranda belakang, dan yang paling rendah adalah lantai selang atau pelataran. Lantai selang dibuat jarang berjarak sekitar 2
jari dengan lebar papan 4 inci. Papan dinding dipasang vertikal. Tangga istana menghadap ke jalan umum. Kaki tangga terhunjam ke dalam tanah atau diberi alas dengan benda keras. Bagian atas disandarkan miring ambang pintu dan terletak di atas bendul. Anak tangga dapat berbentuk bulat. Anak tangga kebanyakan berjumlah ganjil, sebab menurut kepercayaan bilangan genap artinya kurang baik. Tangga depan selalu berada di bawah atap dan terletak pada pintu serambi muka atau selang muka. Tangga penghubung setiap ruangan terdiri atas 1 atau 3 buah anak tangga. Di sebelah kiri dan kanan tangga ada kalanya diberi tangan tangga yang dipasang sejajar dengan tiang tangga dan selalu diberi hiasan berupa kisi-kisi larik atau bubut. Anak tangga ada kalanya diikat dengan tali kepada tiang tangga. Tali pengikat terbuat dari rotan. Posisi istana yang menghadap ke arah matahari terbit juga mengandung pengharapan agar berkah dan rahmat seperti halnya matahari pagi yang bersinar cerah. Dari halaman depan dapat dilihat anjungan, yaitu ruangan yang menjorok ke depan, yang dahulunya digunakan Sultan sebagai tempat istirahat atau menikmati keindahan panorama Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sana juga terdapat sebuah genta yang dulunya berfungsi sebagai alat penanda mara bahaya. Di samping kanan anjungan terdapat sebuah tangga yang menghubungkan teras istana dengan anjungan. Di atas pintu utama istana terdapat hiasan mahkota serta 3 ornamen bulan dan bintang sebagai tanda bahwa Kesultanan Pontianak merupakan kesultanan Islam. Balai Rungnya atau sering juga disebut dengan balai pertemuan didominasi oleh warna kuning yang dalam tradisi Melayu melambangkan kewibawaan dan ketinggian budi pekerti.
ruang yang biasanya dijadikan tempat melakukan upacara keagamaan dan menerima tamu ini, pengunjung dapat melihat foto-foto Sultan Pontianak, lambang kesultanan, lampu hias, serta singgasana Sultan dan Permaisuri. Di sebelah kanan dan kiri ruang utama terdapat 6 kamar berukuran 4 kali 3,5 meter, di mana salah satunya merupakan kamar tidur Sultan. Sedangkan kamar-kamar lainnya dahulunya dijadikan sebagai ruang makan dan kamar mandi. Di belakang ruang istana terdapat sebuah ruangan yang cukup besar. Di ruangan ini dapat melihat benda-benda warisan Kesultanan Pontianak seperti senjata, pakaian Sultan dan permaisurinya, foto-foto keluarga Sultan dan arca-arca. Keanggunan istana seluas 60 kali 20 meter yang terbuat dari kayu berlian pilihan ini sudah terlihat dari bagian depannya. Pengunjung akan terkesan dengan halamannya yang luas dan bersih, serta rumputnya yang tertata rapi dan terawat dengan baik. Di sisi kanan, tengah, dan kiri depan istana, pengunjung dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Perancis.
Sekitar 200 meter di sebelah barat dari Istana Kadria terdapat masjid kerajaan yang bernama Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Sultan pertama Kesultanan Pontianak. Istana Kadria sangat mudah dijangkau karena letaknya yang tak jauh dari pusat kota. Dapat menggunakan angkutan umum dengan hanya membayar 2.500 untuk menuju ke Pontianak Utara dan berhenti di gerbang istana paling luar. Jarak dari gerbang keluar istana cukup jauh bila tak ingin kelelahan naik becak, ya menjadi pilihan yang menyenangkan. Sekitar 1,5 km dari gerbang istana paling luar terdapat palang besar bernama Kuningan berwarna kuning bertuliskan Istana Kadria yang mengarah ke gerbang dalam istana. Dari gerbang dalam yang berupa lorong-lorong kita bisa melihat istana yang indah dan tetap kokoh meskipun sudah berusia tua. Hampir seluruh bagian istana dibangun menggunakan kayu pilihan sehingga kuat bertahan hingga saat ini.